الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi Kamus Kecil Al-Quran, homonim kata secara alfabetis. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ketujuh pada huruf dal. Pada huruf dal ini, kosakata Al-Quran ada kata dab. Kata dab di dalam Al-Quran memiliki dua arti. Yang pertama artinya kebiasaan, sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surat Ali Imran surah yang ketiga ayat 11. Allah berfirman, keadaan mereka adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun, yakni kebiasaan kaum Fir'aun. Kemudian perhatikan juga Quran surat Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, yakni sebagaimana kebiasaan kaum Fir'aun. Kemudian kata da'ab yang kedua, makna yang kedua yaitu artinya berturut-turut, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Yusuf surah yang ke-12 ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun berturut-turut. Jadi kata dab dalam Al-Quran mempunyai dua makna. Yang pertama artinya kebiasaan dan yang kedua artinya berturut-turut. Kosakata berikutnya yaitu ada kata dar. Kata dar dalam Al-Quran memiliki 5 makna. Yang pertama artinya rumah, sebagaimana diungkapkan dalam Quran surat Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka. Kemudian Quran surat Al-Hasyr surah yang ke-59 ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari rumah-rumah mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kemudian dar dalam Al-Quran juga bermakna surga. Makna yang kedua artinya surga. Perhatikan Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat itu khusus untukmu di sisi Allah, yakni surga. Kemudian dalam Quran surat Yunus surah yang ke-10 ayat 25, Allah berfirman, Allah menyeru manusia ke Darussalam, yakni surga.
Kemudian lihat juga Quran surat Fatir, surah yang ke-35 ayat 35. Allah berfirman, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal dari karunia-Nya, yakni surga. Lihat juga Quran surat Al-Mu'min, surah yang ke-40 ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal, yakni surga. Kemudian kata dar dalam Al-Quran mempunyai makna yang ketiga, yaitu neraka. Perhatikan Quran surat Ar-Ra'du surah yang ke-13 ayat 25. Allah berfirman, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yakni neraka. Kemudian lihat juga Quran surat Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yakni neraka. Kemudian makna yang keempat, dar artinya sinagog, yaitu kuil Yahudi. Lihat Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti aku akan memperlihatkan kepadamu tempat orang-orang yang fasik. Sebagian mufasir berpendapat bahwa tempat itu adalah kuil Yahudi. Kemudian kata dar makna yang kelima artinya kota, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ar-Ra'du, surah yang ke-13 ayat 31. Allah berfirman, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, yakni kota mereka. Jadi kata dar mempunyai 5 makna. Yang pertama artinya rumah, yang kedua artinya surga, yang ketiga artinya neraka, yang keempat artinya sinagog atau kuil Yahudi, dan yang kelima bermakna kota. Kosakata berikutnya ada kata doa. Kata doa di dalam Al-Quran memiliki 6 arti. Yang pertama, doa bermakna perkataan. Lihat Quran surat Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tidak adalah perkataan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami. Kemudian lihat Quran surat Yunus, surah yang ke-10 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan penutup perkataan mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian lihat juga Quran surat Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 15. Allah berfirman, maka tetaplah demikian perkataan mereka. Kemudian lihat juga maksudnya adalah bahwa kata-kata perkataan mereka maksudnya adalah yakni perkataan mereka yang selalu mengatakan, aduhai, celaka kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim, sehingga kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi. Kemudian yang kedua, makna kedua dari doa artinya penyembahan, sebagaimana terlihat dalam Quran surat Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kita akan menyuruh selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita, yakni menyembah kepada selain Allah. Kemudian Quran surat Yunus, surah yang ke-10 ayat 106. Allah berfirman, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi syafaat. Janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Kemudian lihat Quran surat Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 88. Allah berfirman, janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kemudian di dalam Quran surat Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 17, Allah berfirman,
Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Kemudian perhatikan Quran surah Luqman surah yang ke-31 ayat 30. Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain daripada Allah itulah yang batil. Saya ulangi, demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain daripada Allah itulah yang batil. Kemudian doa bermakna seruan. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan. Kemudian lihat Quran surat Fatir surah yang ke-35 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Kemudian lihat Quran surat Al-Qamar surah yang ke-54 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dia menyeru kepada Tuhannya, bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu, menangkanlah aku. Lihat juga Quran surat Al-Qamar ayat 6. Allah berfirman, maka berpalinglah kamu dari mereka. Ingatlah hari ketika seorang penyeru malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu hari pembalasan. Saya ulangi, maka berpalinglah kamu dari mereka. Ingatlah hari ketika seorang penyeru, yaitu malaikat, menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu hari pembalasan. Kemudian doa bermakna permohonan atau pertolongan. Makna ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 23. Allah berfirman, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar, yakni mintalah pertolongan kepada para mitramu, para sekutumu. Lihat pula Quran surat Yunus surah yang ke-10 ayat 38. Allah berfirman, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah. Kemudian Quran surat Al-Mu'min surah yang ke-40 ayat 26. Allah berfirman, dan berkata Fir'aun kepada pembesar-pembesarnya, biarkanlah aku membunuh Musa, dan hendaklah ia memohon kepada Tuhannya. Kemudian yang kelima, makna doa artinya pertanyaan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat 2 ayat surah yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu, yakni tanyakanlah kepada Tuhanmu. Kemudian lihat Quran surat Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, serulah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, yakni mereka lalu bertanya, apakah mereka Tuhan-Tuhan? Tapi mereka tidak menjawab bahwa mereka Tuhan-Tuhan. Yang keenam, doa artinya permohonan. Hal ini diungkapkan dalam Quran surat Al-A'raf. Quran surat Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaran kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dan pada kami. Kemudian Quran surat Al-Mu'min surah yang ke-40 ayat 49. Allah berfirman, dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu. Lihat Quran surah Al-Mu'min juga ayat 60. Allah berfirman, dan Tuhanmu berfirman,
berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Yakni memohonlah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi kata doa dalam Al-Quran mempunyai 6 makna. Makna yang pertama artinya perkataan, yang kedua doa artinya penyembahan, kemudian yang ketiga doa artinya seruan, yang keempat doa artinya permohonan atau pertolongan, yang kelima doa artinya pertanyaan, yang keenam doa artinya permohonan. Kosakata berikutnya ada kata din. Kata din di dalam Al-Quran memiliki 7 makna. Makna yang pertama artinya tauhid. Lihat Quran surat Al-Imran surah yang ketiga ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Yakni tauhid di sisi Allah hanyalah Islam. Lihat juga Quran surat Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 65. Allah berfirman, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan kebertauhidan kepadanya. Lihat juga Quran surat Az-Zumar. Quran surat Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 2. Allah berfirman, maka sembahlah Allah dengan memurnikan kebertauhidan kepadanya. Kemudian yang kedua, kata din artinya hukum. Lihat Quran surat An-Nur surah yang ke-24 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, yakni menjalankan hukum Allah. 3. Din artinya ketaatan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Lihat Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 29. Allah berfirman, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yakni tidak taat dengan ketaatan yang benar. Yang keempat, din artinya pahala atau pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari pembalasan. Kemudian lihat Quran surat As-Saffat surah yang ke-37 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka berkata, aduhai celakalah kita, inilah hari pembalasan. Kemudian lihat Quran surat Al-Mutaffifin surah yang ke-83 ayat 11. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Kemudian lihat Quran surat Al-Fatihah surah pertama ayat 4. Allah berfirman, yang menguasai pada hari pembalasan. Kemudian yang kelima, kata din artinya perhitungan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat At-Taubah surah yang ke-9 ayat 36. Allah berfirman, di antaranya 4 bulan haram, itulah perhitungan yang lurus. Kemudian perhatikan Quran surat An-Nur surah yang ke-24 ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal, menurut semestinya. Yang keenam, kata din artinya tradisi. Lihat Quran surat Yusuf surah yang ke-12 ayat 76. Allah berfirman, tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut tradisi raja. Kemudian yang ketujuh, kata din artinya agama. Lihat Quran surat As-Saffat, Quran surat As-Saff surah yang ke-61 ayat 9. Allah berfirman, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Kemudian lihat Quran surat Al-Bayyinah surah yang ke-97 ayat 5. Allah berfirman, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
Kemudian lihat Quran surat Al-Kafirun, surah yang ke-109 ayat 6. Allah berfirman, untukmu agamamu dan untuk pula agamaku, yakni agama itu sendiri. Kita ulangi atau simpulkan bahwasanya kata din di dalam Al-Quran memiliki 7 makna. Yang pertama artinya tauhid, yang kedua artinya hukum, yang ketiga artinya ketaatan, yang keempat artinya pahala atau pembalasan, yang kelima artinya perhitungan, yang keenam artinya tradisi, dan yang ketujuh artinya agama. Demikian Sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, penyampaian materi Kamus Kecil Al-Quran homonim kata secara alfabetis bagian yang ketujuh pada huruf dal. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.